Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wah, kabar terbaru. Mensos Juliari ternyata temui Jokowi 2 hari sebelum dikerangkeng sama KPK. Liputan investigasi majalah Tempo berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan juga pengusaha dalam kasus korupsi Bansos. Di dalam artikel yang berjudul Upeti Bansos untuk Tim Banteng, Tempo juga menelusuri sejumlah perusahaan yang ditunjuk langsung untuk mendapatkan lebih dari 1 juta paket. 3 di antaranya adalah PT Anomali Lumbung Arta yang mendapat 1,5 juta paket dengan 1,1 juta paket dan PT Integra Padma Mandiri yang memperoleh 1,5 juta paket itu. Tempo juga menyebut PT Anomali dan juga PT Farmindo yang sama-sama berkantor di gedung Patra Jasa Office Tower 17 Suite 1701. Tak hanya menunjuk perusahaan pengadaan paket, Juliari dan juga tim khusus juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag. 2 anggota staf Kementerian Sosial bercerita, Juliari meminta mereka menghentikan pencairan vendor penyedia tas kain itu. Penyebabnya tas yang digunakan sebagai wadah oleh Integra Padma Mandiri akan diproduksi oleh PT Sritek atau Sri Rezeki Isman Tbk. Padahal semula pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil menengah. Menurut 2 anggota staf tersebut, masuknya nama PT Sritek merupakan rekomendasi dari putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Katanya sih itu bagian dari anak Pak Lurah. Akhir bulan April lalu, Juliari Batubara mengatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah untuk memproduksi tas pembungkus bahan pokok. Juliari juga berkilah, penyaluran bansos sempat terhambat karena pemasok kantong mengalami kendala bahan baku yang harus diimpor. Kemensos memesan tas bantuan sosial kepada PT Sritek sebanyak 10 juta kantong. Dimintai tanggapan, Direktur Utama Sritek Iwan Setiawan Lukmanto tidak merespon saat dimintai konfirmasi. Kemudian Corporate Communication PT Sritek, Joy Citra Dewi, mengatakan terjalinnya kerjasama goodie bag bermula dari komunikasi dengan Kemensos. Joy juga menampik perusahaan berkomunikasi dengan anak dari Jokowi, Gibran Rakabuming terkait dengan pengadaan tersebut. Kata Joy, untuk keterlibatan Gibran sepertinya tidak benar. Namun Tempo menyebut Juliari sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor 2 hari sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 2 hari sebelum diterungkuk di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mensos Juliari Peter Batubara menghadap Presiden Jokowi di Istana Bogor pada hari Jumat 4 Desember yang lalu. Begitu tulis Tempo dikutip dari akun Twitternya @tempo.co pada hari Senin 12 Desember. Korupsi Bansos COVID-19, KPK pun berpotensi untuk periksa Megawati dan juga Hasto. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan suap proyek dana bantuan sosial COVID-19. Juliari sendiri merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP periode 2019-2024. Lantas, apakah barang bukti senilai 17 miliar rupiah tersebut mengalir ke partai berlambang banteng tersebut? Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa penyidik KPK dapat memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dan juga Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, sebagai saksi. Semua orang pun tidak terkecuali dapat dipanggil sebagai saksi jika ditemukan keterkaitan dengan peristiwanya, kata Boyamin seperti dikutip dalam siaran pers Selasa 15 Desember. Senada dengan Boyamin, peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadan
juga menyebutkan KPK dapat memeriksa pucuk pimpinan PDI Perjuangan dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 yang telah menjerat ex-Mensos Juliari Batubara. Menurutnya, pemeriksaan Megawati dan juga Hasto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bansos tersebut tidak menjadi hambatan bagi penyidik lembaga anti rasuah itu. Apalagi KPK harus menelusuri ada tidaknya aliran dana dari tersangka Juliari Batubara kepada PDI Perjuangan. Seharusnya tidak menjadi ganjalan bagi KPK untuk dapat memeriksa mereka, di mana nantinya akan dilihat kaitannya dalam kasus ini. Meskipun demikian, ia juga mengatakan pemeriksaan Megawati dan juga Hasto terkait kasus yang menjerat Juliari menjadi kewenangan penyidik untuk bisa menentukan apakah relevan atau tidak pemeriksaan tersebut. Sementara itu, PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa seluruh saksi yang mengetahui rangkaian konstruksi hukum dalam kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 akan diperiksa oleh penyidik lembaga anti rasuah. Hal tersebut untuk membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka, termasuk Juliari Batubara dan juga bawahannya. Siapapun yang mengetahui, melihat dan juga merasakan langsung terkait dengan rangkaian konstruksi perbuatan para tersangka ini, kami akan memastikan akan dipanggil sebagai saksi. Begitu kata Ali Fikri. Dia pun juga menegaskan KPK tidak melihat jabatan saksi sebagai ketua umum partai atau sekjen yang nantinya akan diperiksa dalam hal penyidikan. Prinsipnya, kata dia, saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Juliari Batubara baik sebagai Mensos atau Wakil Bendahara Umum PDIP. Kami akan memanggil orang yang mengetahui, merasakan dan melihat peristiwa pidana ini. Begitu ucapnya. KPK juga mendapat informasi besaran pemotongan bansos lebih banyak dibandingkan dengan yang diungkapkan selama ini. Bukan Rp10.000 per paket, akan tetapi Rp100.000. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dari seharusnya senilai Rp300.000 menjadi Rp200.000 per keluarga. Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu.